Halo teman-teman semua, selamat datang di YouTube channel Yohanes Prayoga. Dan kali ini aku ingin menjelaskan tentang kesalahan para pioner ya, kesalahan dalam para pioner yang share tentang red boost atau bisa dikatakan settingan dari lockup ya. Settingan dari lockup ini banyak sekali teman-teman di YouTube, di Facebook, di grup, di sosial media apapun ya. Banyak salah arti tentang resulting meaning red boost. Ini yang bukan berbahaya, ya nggak berbahaya juga sih. Tapi ya membuat banyak pioner tidak memahami lebih baik atau tidak dapat memberikan para pioner itu memahami arti dari resulting meaning red boost. Nah, aku mau meluruskan di sini untuk teman-teman agar ya bisa memahami lah economic model dari P-Coin ini ya. Tapi sebelumnya seperti biasa jangan lupa di-subscribe, di-like dan di-share ke teman-teman yang lain biar kalian juga memberikan informasi yang terbaik buat teman-teman pioner lainnya. Dan jangan lupa dukung kami ya dengan like ya, komen yang baik, yang positif. Terus itu jangan dipotong-potong ya kalian, agar ini informasi ini bisa banyak direkomendasikan oleh YouTube ke para pioner yang lain gitu loh. Like-nya hanya mencet like-nya doang nggak apa-apa, like-nya doang berapa detik sih gitu loh, berapa detik sih, nggak sampai 5 detik deh ngeklik like ya teman-teman ya. Oke, kita lanjut ke, pasti awalan ada di setting lockup. Kita lanjut ke setting lockup ya. Oh ya, buat teman-teman yang belum punya Pi ya, kok rame sih, kok booming sih P-Coin ini apa sih? Nah, P-Coin ini untuk menambang dan kita dapatkan per jamnya itu yang namanya koin P ya. Teman-teman yang belum punya silahkan download di aplikasi Play Store atau di App Store, itu ada P Network ya, P Network. Terus habis itu masukin kode undangan GWIAP ya, di sebelah kiri dan sebelah kanan Anda itu ada kodeku GWIAP. Kalian download P-nya dan kalian daftar menggunakan kode tersebut. Yang belum, mumpung ini belum mainnet ya. Itu kita lanjut ke persentase atau resulting meaning red boost. Persentase resulting meaning red boost ini sebenarnya banyak salah arti yang sudah saya katakan, bahwa banyak para YouTuber, banyak para pioner yang mengartikan dengan salah tentang resulting meaning red boost. Ini bukan deposito, bunga atau pendapatan yang kita dapat. Ya bukan teman-teman. Kalian harus baca di sini sebenarnya. Nah, baca di learn more. Learn more itu adalah baca selebihnya. Aturan yang sudah dikasih di situ. Kalau kalian nggak baca, ya gimana kalian bisa memahami? Kalau ya wajar sih, wajar. Ketika aku hanya melihat red boost seperti ini, bakalan berpikir bahwa oh ini pendapatanku, rewardku nih 400%. Bukan. Sekali lagi bukan teman-teman. Beda dengan staking. Staking juga itu ada APY namanya ya. Tapi bukan staking juga. Nicholas sendiri menyebutkan ini berbeda dengan staking, ini berbeda dengan deposito. Kalau deposito per tahun dapat berapa persen. Kalau staking nanti dapat APY berapa persen ya dari jumlah koin yang didapat. Kalau Pi itu sangat berbeda ekonomik itunya ya, ekonomik modelnya. Apa yang berbeda? Kita akan sebelumnya kita koreksi dulu ke teman-teman, di mana banyak yang mengatakan oh kalau aku lock 90% dari koin yang aku dapat ya. Contoh aku punya 1000, aku lock 90%, berarti aku 900 yang aku lock atau aku kunci selama 3 tahun. Maka aku dapat 400% bunganya. Tidak, bukan seperti itu. Aku sampai berulang-ulang katakan tidak dan bukan seperti itu. Bahkan ada yang pernah aku kasih tahu
para pioner yang share itu, bro, coba dibaca lagi. Itu persentasenya bukan bunga atau bukan seperti staking, bukan, tapi dari jumlah penambangan yang kita dapat, rate boostnya. Jadi kita menambang lebih banyak. Waduh, cuman gitu doang jawabannya. Jadi ya mau gimana ya. Oke, kita baca bareng-bareng tentang learn more-nya dari lockup percentage. Oke, kita lihat di lockup economic model. Ini yang harus kalian pahami ya. Kalian harus baca baik-baik dengan seksama. Tapi aku bantu untuk memberikan pemahaman lebih lanjut. Sekarang kita lihat di sini. ini bentar lagi aku translate, aku kasih taukan agar kita bisa sama-sama saling membaca, saling mengingatkan ya. Aku mulai dari rumus dulu. Asik, udah keren ya, langsung masuk ke rumus. LT itu lockup time periode multiplier. Jadi LT itu berapa sih periode yang kamu pilih? Jadi kalau kamu pilih 2 minggu, itu 0,1 multipiernya untuk B. 6 bulan itu kamu LT-nya jadi punya nilai 0,5. 1 tahun punya nilai LT sama dengan 1. 3 tahun LT sama dengan 2. Jadi kan aku milih 3 tahun, berarti LT ku adalah 2, yang berisi 2 atau bernilai 2. LP adalah lockup percentage ya, berapa persentase lockupmu, dan akan digantikan dengan jumlah perhitungannya atau punya nilai seperti apa. Jadi kalau aku LP-nya atau aku lock-nya itu 0%, berarti LP ku 0. 25% lock-ku berarti 0,25, LP ku 0,25 nilainya. Kalau tadi aku 90% berarti nilai lock-ku atau nilai dari rumus LP itu adalah 0,9. Sekarang kita baca dari log N. Log N, log dalam kurung N ya, ini ya. Itu adalah logaritma atau logarithmic value total berapa mining yang sudah kalian lakukan. Berapa hari mining yang sudah kalian lakukan. Kalau aku 370-an kalau nggak salah. Kalau kalian lihat di sini sini ya. Log 371, di mana ini adalah ini yang di bawahnya. You have complete 371 mining session so far. Jadi kamu sudah menyelesaikan 371 mining, atau bisa dikatakan 371 hari mining kamu sudah selesaikan gitu. Kita lanjut ke learn more. Itu dari rumusnya ya. Terus B is the best mining, bukan best terbaik ya. Best ya. B is best mining rate with adjustment based on available pool of P, the distribusi. Jadi B ini adalah ini teman-teman. Kalau kalian tahu kalian pencet petir. Nah, di atas itu ada penghasilan saat ini ya, di sini ya. Ini adalah base ya. Ini adalah dasar berapa yang kita dapat per jam ya. P berapa yang kita dapat per jam. Ini adalah base-nya. Jadi itu yang bernilai B tadi. Oke, itu yang bernilai. Kita balik lagi ke mainnet. Kita ke konfigurasi, learn more. Oke, sekarang kita akan baca yang pertama ya, dari economic modelnya. Apa itu dan apa penerjemahannya? Aku sudah siapkan di sini. Kan ini panjang kan ya. Jadi kalian bisa baca secara langsung juga. Di mainnet, hadiah penguncian dimaksudkan, aku pelan-pelan ya. Di mainnet, hadiah penguncian dimaksudkan untuk mendukung ekosistem yang sehat dan lancar serta mendorong keterlibatan jangka panjang dengan jaringan. Oke, aku jelasin dari sini dulu. Di mana economic modelnya ini untuk memberikan economic yang baik atau pendukungan ekosistem yang lebih baik. Kebanyakan kalau teman-teman lihat atau yang sering
bukan mainan atau mencari airdrop, mendapatkan airdrop. Itu kalau kalian sudah dapat koinnya dan itu berharga, kalian langsung jual kan, ya toh. Ketika kalian sudah mining, dapat koinnya, kalian jual kan. Itu membuat ekonomi dari ekosistemnya koin, beberapa koin dan banyak koin itu buruk karena tidak ada reward, tidak ada economic model. Walaupun ada beberapa yang memberikan staking atau memberikan cara staking ada, tapi banyak yang tidak. Sehingga itu ketika oke, aku nambang, pada hari diluncurkan harga bisa dijual, semuanya menjual, hancur harganya. Paham? Itu maksudnya adalah akan terjadinya rule economic model yang buruk ketika tidak ada seperti ini. Jadi Pi sendiri dimaksudkan untuk mendukung ekosistem. Oke, lanjut. Untuk jangka panjang ya, apalagi kita lock up 3 tahun, berarti kita membantu ekosistem Pi itu lebih baik selama 3 tahun ke depan. Oke. Sementara jaringan meningkatkan ekonomi dan menciptakan permintaan. Ya, ini masalah-masalah permintaan ini seperti nanti Pi itu mudah digunakan untuk membeli sesuatu, mudah digunakan untuk mengirim ke sanak saudara mungkin. Jadi permintaan ini bisa dikatakan kebutuhan. Jadi siapa sih yang membutuhkan Pi agar lebih mudah, itu permintaan ya. Ini adalah mekanisme makroekonomi terdesentralisasi yang penting untuk memoderasi pasokan yang beredar di pasar. Nah, sama seperti bank, sebenarnya sama seperti bank, di mana bank itu akan memberikan persentase yang indah bagi mereka yang memiliki uang banyak. Jadi ini adalah mengendalikan inflasi ya, mengendalikan inflasi atau mengendalikan pasokan yang bisa dipegang masyarakat. Nah, ini tapi bukan berarti pasokan itu nggak ada rewardnya, pasti ada rewardnya. Jadi kalau bank itu contoh gini ya, bank ya, kita asumsikan Pi itu bank. Ketika bank itu ada program deposito, nah orang yang deposito dapat reward berapa persen bunga yang didapat. Itu kan bagi orang kaya sangat indah, nggak ngapa-ngapain dapat bunga. Kita ambil 1T, kita dapat per bulannya udah 5 juta atau 50 juta, nggak ngapa-ngapain kan gitu, contoh ya, ini contoh saja. Nah, sebenarnya apa yang terjadi itu, bank memang memberikan reward bunga, tetapi bank juga bisa memutarkan modal itu, modal dari yang punya uang itu, karena kan kalau deposito udah di lock up, jadi tidak bisa diambil selama periode itu, hanya dapat bunganya saja. Nah, itu bank dapat memutarkan lagi modal yang didapat dari deposito itu. Begitu, teman-teman. Sama seperti Pi untuk memoderasi pasokan yang beredar di pasar, terutama di tahun-tahun awal pasar terbuka ketika utilitas sedang dibuat. Nah, ini yang paling bahaya. Ketika awal-awal dibuka, pasti banyak teman-teman pernah lihat koin-koin berjatuhan ketika mereka awal rilis, karena mereka ada airdrop, ada gift untuk beberapa orang yang dapat koin secara gratis gitulah ya, karena ada aturannya. Sehingga mereka ketika dapat koin ya langsung jual aja, jual atau menurunkan harga gitu. Terutama di tahun-tahun yang sudah. Salah satu tujuan penting dari jaringan Pi adalah untuk menciptakan ekosistem aplikasi berbasis utilitas. Transaksi barang dan jasa nyata dalam ekosistem bukan hanya perdagangan spekulatif, dimaksudkan untuk menentukan utilitas Pi. Saat kami meluncurkan fase jaringan tertutup atau mainnet, salah satu area fokus utama adalah mendukung dan menumbuhkan komunitas pengembangan aplikasi Pi dan memelihara lebih banyak aplikasi Pi untuk tumbuh. Sementara itu, perintis dapat memilih untuk mengunci Pi mereka untuk membantu menciptakan lingkungan pasar yang stabil agar ekosistem menjadi matang dan agar lebih banyak aplikasi Pi muncul dan menyediakan kasus penggunaan
yang menarik untuk membelanjakan pi, untuk pada akhirnya menciptakan permintaan organik melalui utilitas. Maksudnya begini, ketika kalian lock up itu membantu pi agar banyak orang itu tidak menurunkan harga karena menjual pi tersebut. Dalam jangka waktu itu, pi kan sedang mengembangkan utilitasnya, seperti mungkin dari bidang kesehatan nanti bisa membayar menggunakan pi, dari bidang transportasi, Pigo ya, ada Pigo kalau nggak salah. Pigo itu untuk transportasi tiket ya, tiket itu adalah aplikasi utilitas yang mungkin nanti masyarakat umum yang tidak memiliki pi tertarik menggunakan pi, begitu. Tertarik menggunakan pi karena lebih mudah. Jadi otomatis dia harus beli pi. Ya anggapannya GoPay deh. Kita GoPay itu atau GoPay atau apa aplikasi-aplikasi saat ini. Tapi ini adalah Bitcoin. Contohnya begini. Oke, aku mau pesen Gojek ya, menggunakan Gojek. Aku pesen. Ya udah, biar lebih murah, biar lebih gampang, aku deposit GoPay. Nah, sama seperti itu. Jadi aku menggunakan anggapannya, oke, aku mau begini dengan pi, ya aku harus beli pi. Harus beli pi dulu. Nah, itu kan ketika beli pi berarti kan pi ini berguna dan dibutuhkan. Dan ketika beli pi itu harga naik. Nah, itu maksudnya dari economic model ini. Terus lanjut. Yang paling penting tentang kesalahan pioner mengartikan persentase lockup ya. Ini yang dimaksud. Bentar. Nah, ini dia. Yang di bawahnya ya. Yang di sini ya. Yang di sini ya. Ini yang perlu dibaca. Kesalahan dari para pioner mengartikan tentang lockup. Ini adalah translatannya adalah perintis akan memiliki kesempatan untuk secara sukarela mengunci pi mereka untuk mendapatkan hak menambang dengan harga yang lebih tinggi. Nah, hak menambang untuk mendapatkan harga yang lebih tinggi. Maksudnya gimana? Jelas ya, di sini jelas ya. Perintis atau kita sebagai pioner itu memiliki sukarela kesempatan untuk mengunci pi mereka. Aku punya pi, aku sukarela mengunci piku berapa tahun ya, untuk mendapatkan hak atau reward atau mendapatkan hadiah menambang dengan harga yang lebih tinggi. Bukan bunganya, menambang dengan rate yang lebih tinggi. Oke, menambang dengan lebih banyak, bisa dikatakan lebih mudahnya seperti itu. Pertama-tama, persyaratan dari hadiah penguncian adalah bahwa pioner harus aktif menambang. Syarat utamanya harus aktif menambang. Ya, harus aktif menambang. Jadi reward itu akan kalian terima ketika kalian aktif menambang. Bahkan jika pi terkunci. Oke, sorry, aku kok keloncatan. Harus aktif menambang. Tanpa menambang di tempat pertama, tidak akan ada hadiah penguncian untuk sesi penambangan yang tidak aktif. Bahkan jika pi terkunci. Maksudnya adalah walaupun kalian lock 200%, persentasenya 200%, dan kalian lock selama 3 tahun, ketika kalian tidak menambang, ya nggak dapat apa-apa bosku. Ya, ini udah jelas-jelas nih kata-katanya. Pertama-tama persyaratan hadiah penguncian adalah bahwa pioner harus aktif menambang. Tanpa menambang di tempat pertama, tidak akan ada hadiah penguncian untuk sesi penambangan yang tidak aktif, bahkan jika pi terkunci. Seperti yang dinyatakan dalam rumus di atas, semua yang dilakukan lockup adalah memberikan penggandaan ke B. Ingat, B adalah rate boost-nya. Jadi
tidak akan ada hadiah lock up jika B adalah 0, yang berarti pioner tidak menambang. Oke, bisa dipahami ya. Jadi persentase ini tidak akan kalian dapat jika kalian tidak aktif menambang. Walaupun kalian lock up durasi 3 tahun, lock up percentage-nya 200%. Karena result mining rate boost itu bukan bunga. Sekali lagi aku ingetin, itu bukan bunga, tapi reward berapa distribusi yang rate-nya penambangan kalian terima. Kenaikan dari penambangan kalian yang didapat itu berapa persen, itu ada result mining rate boost, bukan bunga atau seperti staking. Bukan, Pi itu sangat berbeda. Makanya ketika ada tulisan dibaca, kan ada translate, bisa ditranslate ke bahasa kita, pahami. Begitu teman-teman ya. Itu aja yang bisa aku sampaikan untuk para pioner. Semoga informasi ini semakin menyebar. Dukung kami dengan like-nya, karena ketika kalian like, YouTube akan memberikan kesempatan video ini naik agar banyak orang dapat diperbarui pengetahuannya tentang rate boost, lock up, biar banyak yang tidak salah tangkap gitu ya. Ada tulisannya, kalian nggak mau baca. Kalian mau baca katanya nggak bisa bahasa Inggris. Oke, no problem, nggak bisa bahasa Inggris. Maaf, aku nggak bisa bahasa Inggris. Bukan begitu. Kan ada translate. Ada banyak aplikasi translate. Males mas, terlalu panjang tulisannya. Ya, kalau itu udah nggak bisa disalahin. Kalau itu memang sudah pribadinya. Karena kan ya mau gimana ya, nggak bisa aku jelasin lebih lanjut. Karena setiap ada hal baru pasti ada peraturan, pasti ada cara membaca, pasti ada bagaimana cara membaca, dan dikasih tulisannya. Silahkan itu tolong dibaca baik-baik. Oke, itu aja yang bisa aku berikan informasinya. Semoga semuanya berubah dan semakin pioner, semakin pandai lagi memahami sesuatu yang ada di dalam Picoin. Dan tidak hanya Picoin sebenarnya, tetapi semuanya di dunia ini paling enggak kalian harus mengerti aturannya. Bukan hanya sekedar menyebarkan bahaya, karena bisa terjadinya hook yang membuat orang lain semakin bodoh. Kalau memang tidak memahami, kalau memang tidak tahu, jangan sekali-kali menyebar dengan sembarangan. Paling enggak kalian harus memahami, kalian harus membaca dulu, kalian harus mengerti dulu, baru kalian boleh menyebar. Tapi kalau enggak, kalian bisa menyesatkan. Itu aja saranku dan pesanku. Saya Yohanes Prayoga. Happy trading dan happy investasi. Semoga kali ini video ini bermanfaat dan bisa mengubah semua pioner. Salam petir. Dadah.